Hai guys, kembali lagi bersama saya Krista dari PT Lante Masa Anugrah yang pada kesempatan kali ini akan memberikan wawasan mengenai boiler dengan topik persyaratan K3 pada penggunaan boiler di tempat kerja. Untuk itu, kita mulai saja pembahasan ini ya. Adapun persyaratan K3 pada penggunaan boiler di tempat kerja meliputi yang pertama, adanya akte izin pengesahan pemakaian, yang kedua, operator boiler, ketiga, riksa uji berkala, ya, dan yang keempat, pemeliharaan boiler yang terdiri dari dua ya. Ada teknisi K3 PUBT-nya, ada juga ahli K3 bidang PUBT. Selanjutnya kita beri penjelasan untuk setiap dari persyaratan yang dimaksud ya. Nah, di sini ada yang pertama kita bahas mengenai akte izin pengesahan pemakaiannya. Nah, dalam hal ini di Undang-Undang UAP tahun 1930 Pasal 6 berbunyi bahwa dilarang menjalankan suatu pesawat uap apabila pesawat uap tersebut belum memiliki akte izin dari pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, dalam hal ini di pasal 7 ayat 1 juga berbunyi, akte izin itu diberikan bila pemeriksaan dan pengujian atas pesawat uapnya dan pemeriksaan atas alat-alat perlengkapannya memberikan hasil yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Akte izin pengesahan pemakaian dapat diurus dengan menyiapkan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melengkapi fotokopi identitas diri pemohon, dalam hal ini pengurus pimpinan perusahaan. Nah, yang kedua, melengkapi fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan. Yang ketiga, melengkapi laporan hasil pemeriksaan dan pengujian K3 terhadap masing-masing alat yang dimohonkan surat keterangan K3 yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 sesuai dengan bidangnya, atau oleh PJK 3 bidang pemeriksaan dan pengujian yang memiliki penunjukan sesuai dengan bidangnya yang dilakukan oleh ahli K3 dari perusahaan jasa K3 tersebut sesuai dengan bidangnya yang memiliki surat keputusan penunjukan, dalam hal ini SKP, dari Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku dan telah dievaluasi oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 sesuai dengan bidangnya. Syarat keempat yaitu melengkapi gambar dan atau perhitungan teknis instalasi. Nah, ini diperuntukkan bagi perizinan baru ya. Selanjutnya persyaratan terakhir yaitu persyaratan nomor 5 dengan melengkapi surat keterangan K3 sebelumnya. Dalam hal ini untuk pengurusan perpanjangan akte izin. Berikut sanksi hukum jika mengoperasikan boiler tanpa ada akte izin pemakaian. Sesuai dengan Undang-Undang UAP 1930, yaitu Storm Ordonance 1930 pasal 26 yang berbunyi hukuman kurungan 3 bulan atau denda paling tinggi Rp500. Selanjutnya persyaratan kedua untuk penggunaan boiler ada operator boiler. Nah, untuk operator boiler ini sendiri memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap, yang mana operator pesawat uap adalah tenaga kerja yang berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian pesawat uap. Dalam hal ini, operator pesawat uap ada 2 kelas, yaitu sesuai pada pasal 8. Untuk kelas 1 dengan kapasitas di atas 10 ton per jam. Selanjutnya untuk kelas 2 dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 10 ton per jam. Adapun syarat-syarat operator pesawat uap dalam pemenuhan sertifikasi K3 sesuai dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 1988 pada Pasal 3 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap adalah sebagai berikut. Pada ketentuan operator kelas 1 diperlukan sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA jurusan mekanik
listrik, atau IPA. Yang kedua, telah berpengalaman di bidang pelayanan pesawat uap sekurang-kurangnya 2 tahun. Selanjutnya, memiliki surat berkelakuan baik dari kepolisian. Selanjutnya, memiliki surat berbadan sehat dari dokter. Selanjutnya, umur sekurang-kurangnya 23 tahun. Kemudian, harus lulus paket A1 dan A2. Lanjut sebagai persyaratan terakhir yaitu lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja, dalam hal ini Ditjen Binawas. Selanjutnya untuk kategori operator kelas 2, maka dengan ketentuan harus sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP dan diutamakan dari teknik mekanik atau listrik. Syarat yang kedua, operator pernah sebagai pembantu operator selama 1 tahun. Yang ketiga, operator memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Syarat yang keempat, operator memiliki umur sekurang-kurangnya 20 tahun. Yang kelima, memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Yang keenam, operator mengikuti kursus operator paket A1. Dan syarat yang terakhir, operator harus lulus ujian yang telah diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja, dalam hal ini Ditjen Binawas. Berikut pembagian jumlah operator sesuai dengan jumlah pesawat uap. Sesuai lampiran 1 Permenaker 1 tahun 88, dinyatakan yang pertama yaitu jika jumlah pesawat uap hanya 1 atau beberapa tetapi tempatnya terpisah, maka pembagiannya sesuai bagian di bawah ini bisa kita lihat, yaitu bila kapasitas uap di bawah dari 10 ton per jam, maka jumlah operator yang diperlukan hanyalah operator kelas 2 saja sebanyak 1 orang. Kemudian bila kapasitas uap di atas dari 10 ton per jam sampai dengan di bawah dari 20 ton per jam, maka hanya memerlukan jumlah operator kelas 1 sebanyak 1 orang saja. Selanjutnya, bila kapasitas uap di atas dari 20 ton per jam sampai dengan di bawah dari 40 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2-nya diperlukan sebanyak 1 orang dan jumlah operator kelas 1-nya sebanyak 1 orang juga. Selanjutnya, bila kapasitas uap di atas dari 40 ton per jam sampai dengan di bawah dari 60 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2 yang dibutuhkan sebanyak 2 orang dan jumlah operator kelas 1-nya sebanyak 1 orang. Kemudian selanjutnya, bila kapasitas uap di atas dari 60 ton per jam sampai dengan di bawah dari 80 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2 yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 orang, sementara untuk operator kelas 1-nya cukup hanya 1 orang saja. Dan yang terakhir, bila kapasitas uap di atas dari 80 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2-nya yang harus dimiliki adalah sebanyak 3 orang, dan jumlah operator untuk kelas 1 membutuhkan sebanyak 2 orang. Untuk ketentuan keduanya yaitu jika jumlah pesawat uap ada beberapa yang dipasang paralel pada satu ruangan tidak terpisah, maka berikut penjelasan sesuai tabel. Bila kapasitas setiap pesawat uap di bawah dari 10 ton per jam, maka EQ-nya di bawah dari 20 ton per jam. Jika EQ di bawah dari 20 ton per jam, maka operator kelas 2-nya sebanyak jumlah ketel uap bagi 2. Untuk operator kelas 1-nya tidak ada. Selanjutnya, untuk EQ di atas dari 20 ton per jam, maka untuk jumlah operator kelas 2-nya sebanyak jumlah ketel uap dibagi 2. Sementara untuk operator kelas 1-nya sebanyak 1 orang. Untuk ketentuan di atas dari 10 ton per jam sampai dengan di bawah dari 20 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2-nya sebanyak jumlah ketel uap dibagi 2. Sementara untuk operator kelas 1-nya yaitu jumlah ketel uap dibagi 2.
Selanjutnya, untuk ketentuan di atas daripada 20 ton per jam sampai dengan di bawah 40 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2-nya sebanyak jumlah ketel uap. Sementara untuk operator kelas 1-nya sebanyak jumlah ketel uap dibagi 2. Dilanjut, untuk ketentuan di atas daripada 40 ton per jam sampai dengan di bawah 60 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2-nya sebanyak 2 kali jumlah ketel uap. Sementara untuk operator kelas 1-nya yaitu sebanyak jumlah ketel uap dibagi 2. Kemudian untuk ketentuan di atas daripada 60 ton per jam sampai dengan di bawah dari 80 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2-nya haruslah sebanyak 3 kali jumlah ketel uap. Sementara untuk operator kelas 1-nya sebanyak jumlah ketel uap dibagi 2. Sementara untuk ketentuan terakhir yaitu untuk di atas daripada 80 ton per jam, maka jumlah operator kelas 2-nya haruslah sebanyak 3 kali jumlah ketel uap. Kemudian untuk operator kelas 1-nya sebanyak jumlah ketel uap. Berikut ketentuan untuk masa berlaku lisensi K3 operator boiler dan perpanjangannya. Lisensi keselamatan dan kesehatan kerja disingkat dengan lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan seorang operator untuk mengoperasikan pesawat uap sesuai dengan jenis dan kualifikasinya. Lisensi K3 memiliki masa berlaku yaitu selama 5 tahun, di mana harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Kemudian lisensi K3 tidak berlaku lagi apabila personil pindah perusahaan atau sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Nah, bagaimana untuk pengurusan perpanjangan lisensi K3 operator boiler serta persyaratan yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, harus mempersiapkan surat permohonan perpanjangan lisensi K3 dari perusahaan yang ditujukan kepada Ditbina Kelembagaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI. Syarat kedua yaitu menyiapkan sertifikat dan kartu lisensi K3 yang lama. Selanjutnya yang ketiga adalah mempersiapkan pas foto berwarna sebanyak 3 lembar dengan ukuran 1,5 dikali 2. Syarat terakhir yaitu KTP. Nah, dalam hal ini keseluruhan dokumen persyaratan harus diserahkan kepada PJK3 yang selanjutnya akan diproses untuk penerbitan lisensi K3 baru ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI. Bagaimana sanksi hukum bagi operator boiler? Nah, sesuai Permenaker nomor 1 tahun 1988 pada pasal 10 ayat 1 berbunyi, operator yang melanggar ketentuan dapat dikenakan hukuman kurungan atau denda sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang UAP 1930. Selanjutnya, sesuai pasal 27 Undang-Undang UAP tahun 1930 berbunyi, orang yang diserahi peladenan sesuatu pesawat uap yang tidak pada tempatnya waktu sesuatu pesawat uap bekerja, dihukum penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp300. Nah, ini Rp300 berlaku untuk tahun 1930 ya. Selanjutnya, apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban operator pesawat uap? Nah, penjelasan yang pertama, sebagai hak operator pesawat uap bagi kelas 1 berhak melayani 1. Ketel uap dengan kapasitas pesawat uap di atas dari 10 ton per jam. Yang kedua, pesawat uap selain ketel uap untuk semua ukuran. Yang ketiga, mengawasi kegiatan operator kelas 2. Sementara untuk operator pesawat uap kelas 2 berhak melayani yang pertama, ketel uap dengan kapasitas pesawat uap di bawah atau sama dengan 10 ton per jam. Yang kedua, pesawat uap selain ketel uap untuk semua ukuran. Apa saja yang menjadi kewajiban operator pesawat uap?
Nah, yang pertama, dilarang meninggalkan tempat pelayanan selama pesawat uap dioperasikan. Yang kedua, melakukan pengecekan dan pengamatan kondisi atau kemampuan kerja serta merawat pesawat uap, alat-alat pengaman atau alat perlengkapannya. Yang ketiga, mengisi buku laporan harian pengoperasian pesawat uap meliputi data tekanan kerja, produksi uap, debit air pengisi ketel uap, pH air, jumlah bahan bakar, serta tindakan operator selama melayani pesawat uap. Yang keempat, menghentikan pesawat uap dan segera melaporkan pada atasannya jika pesawat uap dan alat-alat perlengkapannya tidak berfungsi dengan baik. Yang kelima, operator kelas 1 mengawasi operator kelas 2. Yang keenam, operator kelas 1 bertanggung jawab atas seluruh unit instalasi uap. Yang ketujuh, operator kelas 2 bertanggung jawab semua unit instalasi uap jika operator kelas 1 tidak diwajibkan ada. Yang kedelapan, segera melaporkan kepada atasan jika terjadi kerusakan. Nah, yang kesembilan, yang terakhir, membuat laporan bulanan kepada P2K3. Dalam hal ini, panitia pelaksana K3 pada perusahaan. Nah, selanjutnya berikut penjelasan untuk riksa uji pesawat uap atau boiler ya. Sesuai Permenaker nomor 37 tahun 2016, riksa uji boiler merupakan kegiatan pemeriksaan dan semua tindakan pengujian kemampuan operasi, bahan, dan konstruksi bejana tekanan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar yang berlaku. Nah, sesuai pasal 70, maka pemeriksaan berkala dilakukan kegiatan pemeriksaan secara berkala paling lambat 2 tahun dan kegiatan pengujian ini dapat dilakukan paling lambat 5 tahun. Selanjutnya, untuk pemeriksaan khusus, di mana kegiatan ini dilakukan setelah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, atau peledakan. Nah, selanjutnya, pemeriksaan ulang dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan sebelumnya terdapat keraguan. Sesuai pasal 79, pemeriksaan dan atau pengujian dapat dilakukan oleh A. Pengawas ketenagakerjaan spesialis atau B. Ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekanan. Dalam hal ini, poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika melakukan riksa uji boiler yaitu 1. Gambar konstruksi atau instalasi. Yang kedua, sertifikat bahan dan keterangan lain. Yang ketiga, catatan data pembuatan atau manufacturing data record. Yang keempat, cara kerja bejana tekanan untuk bejana proses. Yang kelima, bagian luar dan bagian dalam bejana tekanan. Yang keenam, ukuran atau dimensi teknis. Yang ketujuh, pengujian tidak merusak. Dan yang kedelapan, percobaan padat atau hidrostatik test. Selanjutnya, pembahasan pemeliharaan boiler. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan fungsi operasional boiler. Tujuan pemeliharaan ini sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan produksi. Yang kedua, menjaga kualitas produksi tanpa mengganggu kelancaran produksi. Yang ketiga, menjaga agar boiler dapat bekerja dengan aman. Yang keempat, menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, yang mana komponen boiler yang tidak dirawat dengan baik dan benar akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Siapa sajakah petugas yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeliharaan boiler? Nah, berikut kita uraikan ya. Yang pertama itu ada teknisi K3 pesawat uap dan bejana tekanan. Untuk menjaga keberhasilan operasional pemeliharaan boiler, maka diperlukan teknisi K3 pesawat uap dan bejana tekanan yang kompeten. Nah, apakah syarat kompeten yang dimaksud?
Sesuai dengan pasal 60 Permenaker 37 tahun 2016, persyaratan yang pertama yaitu pendidikan minimal SMK jurusan teknik atau SMA jurusan IPA berpengalaman paling sedikit 3 tahun. Syarat yang kedua, memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Syarat yang ketiga, umur teknisi serendah-rendahnya 21 tahun. Syarat yang keempat adalah memiliki lisensi K3 teknisi, K3 pesawat uap dan bejana tekanan. Berikut wewenang teknisi K3 bejana tekanan dan tangki timbun, yaitu yang pertama melakukan pemasangan, perbaikan atau perawatan bejana tekanan dan tangki timbun. Kemudian melakukan pemeriksaan, penyetelan dan evaluasi keadaan bejana tekanan dan tangki timbun. Nah, selanjutnya berikut kewajiban sebagai teknisi K3 bejana tekanan dan tangki timbun. Yang pertama, teknisi melaporkan kepada atasan langsung kondisi bejana tekanan dan tangki timbun yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai. Kewajiban yang kedua, teknisi bertanggung jawab atas hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan atau pemeriksaan peralatan atau komponen bejana tekanan dan tangki timbun. Kewajiban yang ketiga, teknisi mematuhi peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan. Dan kewajiban yang terakhir yaitu teknisi membantu pengawas ketenagakerjaan spesialis dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bejana tekanan dan tangki timbun. Ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekanan. Sesuai Permenaker nomor 37 tahun 2016, disebutkan ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekanan adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang pesawat uap dan bejana tekanan. Nah, tersedianya seorang ahli K3 di perusahaan diharapkan mampu untuk 1. Menjamin penggunaan pesawat uap agar sesuai dengan syarat-syarat K3 yang meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pengisian, pengangkutan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, penyimpanan, dan pemeriksaan serta pengujian. Yang kedua, melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian resiko dalam pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pesawat uap dan bejana tekanan. Memahami akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan pada pekerjaan pesawat uap dan bejana tekanan, serta mampu melakukan upaya penanggulangan serta pertolongan pertama kecelakaan yang ditimbulkan oleh pesawat uap dan bejana tekanan. Yang ketiga, mampu melakukan pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dan bejana tekanan. Yang keempat, mampu membuat laporan dan analisa hasil pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dan bejana tekanan. Nah, seseorang yang menjadi ahli K3 pesawat uap atau boiler haruslah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai cara kerja pesawat uap atau boiler. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, seorang calon ahli K3 haruslah mengikuti pelatihan khusus. Dalam hal ini, perusahaan PJ K3 yang telah ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI berwenang untuk melaksanakan pembinaan K3 bagi calon ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekanan. Demikian pembahasan tentang persyaratan K3 pada penggunaan boiler di tempat kerja yang bisa kami sampaikan. Semoga penyampaian ini bermanfaat bagi setiap Anda yang bekerja di bidang K3, khususnya pesawat uap atau boiler. Dan jangan lupa subscribe, like, and komennya untuk masukan dan dukungannya buat channel kita agar dapat terus membagikan informasi dan wawasan mengenai K3. Sekian dan terima kasih.